Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Minggu lalu kita sudah bahas satu langkah penelitian sejarah, yaitu heuristik. Nah, pada hari ini kita akan membahas langkah penelitian sejarah yang kedua, yaitu verifikasi. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Proses ini lazim disebut dengan verifikasi atau kritik sumber. Setiap sumber harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik saat penelitian berlangsung. Pengujian dilakukan dengan membandingkan, memilah, menghubung-hubungkan antar data demi mendapatkan data yang relevan dan paling mendekati kebenaran. Dalam tahapan kritik sumber atau verifikasi ini, terdapat dua cara melakukan kritik sumber, yaitu yang pertama kritik eksternal, yaitu kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen seperti bahannya atau dokumen dengan tulisannya dan orangnya atau pelaku dan saksi. Keaslian dokumen diverifikasi tidak hanya terbatas pada sumber tertulis saja, tetapi juga terhadap sumber benda, penjelasan pelaku atau saksi sejarah yang mana sering kita sebut sebagai sejarah lisan, dan lain-lain. Kritik eksternal dilakukan menyangkut pertanyaan-pertanyaan, apakah gaya bahasa dan penulisan sesuai dengan periode waktu terjadinya peristiwa sejarah. Apakah gaya yang sama juga terlihat pada tulisan-tulisan lain dari penulis yang sama? Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada bukti bahwa penulis memperlihatkan ketidaktahuan terhadap hal atau peristiwa yang seharusnya sudah diketahui. Berikutnya, apakah penulis melaporkan hal, peristiwa, atau tempat yang seharusnya belum dapat diketahui selama periode perbuatan tulisan tersebut. Kritik eksternal dalam hal keaslian data terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah data awal telah diubah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan menyalinnya? Yang kedua, apakah dokumen itu asli atau salinan? Dan yang ketiga, jika tanggal dan penulis data tidak diketahui, apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya? Selanjutnya, kritik internal. Kritik internal adalah kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data. Jadi, menyangkut isi informasi apakah dapat dipercaya ataupun tidak. Dalam hal ini, seorang penulis harus bersifat objektif dan netral dalam menggunakan data yang telah diperoleh sehingga peristiwa sejarah itu terjamin kebenarannya. Kritik internal umumnya terkait erat dengan keabsahan atau validitas dan makna data. Dalam hal keabsahan data, kritik internal menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud penulis dengan setiap kata atau pertanyaan dalam kata? Yang kedua, seberapa jauh penulis dapat dipercaya? Dan yang ketiga, bagaimana menafsirkan atau menginterpretasi kata-kata yang digunakan penulis? Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah melewati verifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Ditinjau dari sifatnya, fakta sejarah dapat kita kategorikan dalam dua jenis. Fakta yang pertama yaitu fakta keras atau hard fact,
yaitu fakta yang telah diterima kebenarannya atau fakta yang sudah pasti dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Contohnya yaitu pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, fakta yang kedua yaitu fakta lunak, yaitu fakta yang masih memerlukan bukti lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya. Contohnya yaitu lokasi pusat kerajaan Sriwijaya yang mana sampai saat ini masih belum dapat dipastikan dan diskusi tentang hal ini masih terus berlangsung. Ditinjau dari wujudnya, fakta dapat kita bedakan menjadi yang pertama fakta mental, yaitu fakta yang bersifat abstrak seperti perasaan, pandangan, keyakinan, dan kepercayaan. Contohnya yaitu gambaran atau pandangan para bangsawan terhadap nilai-nilai tradisi seperti memberi sesaji, mencuci pusaka keraton pada saat-saat tertentu, dan melakukan ritual pemujaan terhadap penguasa Laut Selatan. Yang kedua, fakta sosial, yaitu konteks hubungan antara manusia dan situasi masyarakat pada saat peristiwa terjadi. Contohnya, bagaimana kondisi sosial masyarakat Majapahit ketika Prabu Hayam Wuruk menjadi raja. Lembaga-lembaga apa saja yang berfungsi sebagai pengatur masyarakat dan bagaimana raja mengatur kehidupan beragama warganya. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.